Perkenalkan, saya Nanda Ruben Petergusa dengan NIM tertera akan menjelaskan tugas UAS AI Biomedis yang berjudul Klasifikasi Sepsis Survival Minimal Clinical Records menggunakan fuzzy logic. Latar belakang, sepsis merupakan suatu kondisi berbahaya yang dipicu oleh reaksi kekebalan tubuh yang berlebihan terhadap suatu infeksi yang menyebabkan kegagalan organ atau bahkan kematian. Data WHO menunjukkan bahwa sepsis menyebabkan kematian sekitar 6 juta orang setiap tahunnya dan mempengaruhi lebih dari 30 juta orang di seluruh dunia. Karena sepsis dapat membunuh pasien bahkan hanya dalam waktu 1 jam, prediksi kelangsungan hidup adalah prioritas mendesak di kalangan komunitas medis. Dalam konteks ini, pembelajaran mesin dapat berguna untuk memprediksi kelangsungan hidup pasien dalam hitungan menit, terutama jika diterapkan pada beberapa fitur medis yang mudah. Dataset yang digunakan pada proyek kali ini diperoleh dari UC Irvine Machine Learning Repository Sepsis Survival Minimal Record. Dataset tersebut terdiri dari 110.204 pasien rawat inap antara tahun 2011 dan 2012 di Norwegia. Atribut yang digunakan adalah age, sex, dan episode number of septic. Dan output yang dihasilkan adalah hospital outcome, yaitu death atau alive. Metode pertama dilakukan install library. Memerlukan install dan import library yang akan digunakan untuk proyek. Library yang digunakan perlu menginstal scikit fuzzy dan rulekit. Untuk pre-processing dataset yang diperoleh dari UC Irvine Machine Learning Repository Sepsis Survival Minimal Record perlu diubah menjadi data frame menggunakan library pandas. Kemudian juga diatur draw row dan menambahkan nama kolom sesuai variabel atribut setiap kolomnya. Kemudian juga dilakukan pemisahan data input dan data output untuk diproses di fuzzy system. Untuk fuzzy system sendiri, mengenerate rules menggunakan rulekit. Kemudian untuk input fuzzy systemnya dideklarasi menggunakan CTRL antecedent dan fuzzy trapezium untuk derajat keanggotaan. Input sendiri ada 3 variabel yaitu age, sex, dan episode number. Kemudian untuk kelas outputnya juga dilakukan deklarasi menggunakan CTRL consequent. Selanjutnya dibuat rules dari hasil generate rulekit. Rule-rule yang sudah dibuat kemudian dimasukkan ke dalam simulasi model sistem menggunakan CTRL control system simulation, dan selanjutnya dilakukan training dan simulation. Hasil training dari 100 data pertama mendapatkan akurasi sebesar 25% dengan confusion matrix sebagai berikut. Dan di sebelah kiri terdapat contoh hasil dari 10 data teratas. Kesimpulannya, model fuzzy saat ini yang digunakan belum cukup untuk memberikan diagnosa karena hasil akurasi yang rendah. Dibutuhkan evaluasi dan modifikasi pada beberapa bagian model, terutama rules yang digunakan. Kemudian untuk demo software sebagai berikut. Pertama kita perlu import library, yaitu ada menginstal library scikit fuzzy dan rulekit. Kemudian setelah menginstal library yang dibutuhkan, kita perlu mounting Google Drive untuk input
dataset. Kemudian kita akan membaca dataset dari yang sudah disiapkan dari Google Drive, dan kemudian ini ya merupakan tampilan dari 5 row teratas. Kemudian ini tampilan dari 5 row di bawah. Karena dataset di row pertama masih merupakan string, yang merupakan nama fitur dari setiap kolomnya, kita perlu mendrop row pertama, kemudian menambahkan kolom name sebagai berikut, sehingga data yang baru ditampilkan sebagai berikut. Selanjutnya kita perlu mengimpor rule-kit yang nanti akan digunakan untuk mengenerate rule dari dataset yang dipunya. Karena data input hanya menggunakan 3 variabel saja, yaitu age, sex, dan episode number, kita perlu mendrop kolom hospital outcome, karena hospital outcome merupakan keluaran dari data. Kemudian mendefine data input X dan data output Y, yaitu X merupakan data drop, data yang sudah menghilangkan hospital outcome, dan Y merupakan data hospital outcome. Selanjutnya, kita perlu mengenerate rule menggunakan classifier rule classifier. Selanjutnya kita mengprint rule yang sudah didapatkan rule sebagai berikut. Dari rule-rule tersebut akan digunakan untuk sistem fuzzy. Pertama, kita perlu mengimport fuzzy yang sudah diinstal dari library-nya. Kemudian perlu mendefine antecedent dari setiap variabel input. Kemudian perlu mendefine membership degrees dari setiap variabel. Didapat membership function dari episode number sebagai berikut, age number sebagai berikut, dan sex sebagai berikut. Kemudian untuk outputnya sendiri perlu mendefine hospital outcome consequence dan membership function-nya. Berikut merupakan membership function. Kemudian dari rule-rule yang diperoleh dari rule kit tadi, kita define satu persatu. Kemudian kita masukkan ke dalam fungsi sistem, control system, dan untuk dilakukan simulasi. Maka selanjutnya, sebelum training, kita perlu men-split dataset sebagai training dan tes untuk setiap input dan output. Kemudian
Ini merupakan simulasi untuk eh, input tertentu dan dihasilkan keluaran sebagai berikut. Kemudian untuk training range 100 data pertama dihasilkan keluaran seperti berikut. Kemudian dari 100 data ini kita peroleh akurasi sebesar 0,25 dan berikut merupakan confusion matrix.